Saya terjebak dalam dunia pengkhianatan ketika istri saya berselingkuh dengan sahabat saya dan mantan kekasih saya berencana merebut bisnis saya. Akhir dari cerita ini adalah keterpurukan total yang mengubah hidup saya. Nama saya Arif, seorang pria berusia 34 tahun yang dianggap oleh banyak orang memiliki kehidupan yang sempurna. Saya adalah seorang pengusaha sukses dengan sebuah perusahaan yang stabil dan berkembang. Rumah saya nyaman, keluarga saya tampak bahagia, dan saya memiliki seorang istri yang sangat saya cintai, Rina. Kami menikah selama 9 tahun, dan meskipun kami seringkali menghadapi tantangan, saya selalu merasa bahwa saya dan Rina mampu mengatasi semuanya bersama. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ada sebuah rahasia gelap yang perlahan-lahan menggerogoti kehidupan saya. Saya mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan mudah. Hari-hari kami dimulai dengan rutinitas yang tampaknya biasa namun penuh dengan cinta. Pagi-pagi, saya dan Rina selalu sarapan bersama sebelum kami memulai aktivitas masing-masing. Saya pergi ke kantor, sementara Rina seringkali menghabiskan waktu dengan pekerjaan rumah atau menghadiri berbagai kegiatan sosial. Kami memiliki tradisi kecil setiap malam, di mana kami akan duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang hari kami, dan merencanakan akhir pekan. Ini adalah momen-momen yang saya hargai dan anggap sebagai bagian dari keindahan hidup kami. Kami merayakan setiap pencapaian kecil dan selalu berusaha saling mendukung. Tapi semakin lama saya mulai merasakan adanya jarak yang semakin besar antara kami. Rina yang dulunya sangat terbuka dan penuh perhatian mulai menunjukkan sikap yang lebih dingin dan tertutup. Kadang-kadang, dia tampak tidak terlalu antusias dengan percakapan malam kami. Dan saya mulai merasa bahwa dia menjauh dari saya. Awalnya, saya berpikir mungkin Rina hanya lelah atau stres dengan pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari. Namun, segalanya mulai berubah ketika saya menemukan beberapa barang yang tidak biasa di rumah. Suatu hari, saya menemukan botol parfum yang tidak pernah saya lihat sebelumnya di kamar tidur kami. Rina biasanya tidak menggunakan parfum, jadi ini sangat mencurigakan bagi saya. Saya mencoba untuk tidak berpikiran negatif dan bertanya dengan lembut kepada Rina tentang parfum tersebut. Dia hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dari seorang teman. Penjelasannya terdengar tidak meyakinkan, tetapi saya mencoba untuk tidak memperpanjang masalah ini. Namun, semakin banyak saya memperhatikan, semakin banyak saya menemukan hal-hal yang tidak biasa. Pesan-pesan singkat di ponsel Rina yang tidak pernah dia tunjukkan kepada saya, dan undangan untuk acara yang katanya adalah acara bisnis, tetapi tampaknya lebih mirip dengan pertemuan pribadi. Kecurigaan saya semakin mendalam, dan meskipun saya berusaha untuk tidak menjadi paranoid, saya tidak bisa mengabaikan rasa tidak nyaman ini. Kecurigaan saya memuncak ketika saya secara tidak sengaja menemukan foto-foto dan pesan-pesan di ponsel Rina yang menunjukkan dia berhubungan dengan Denny, sahabat saya. Denny adalah orang yang sangat saya percayai, dan mengetahui bahwa dia terlibat dalam perselingkuhan dengan istri saya benar-benar menghancurkan saya. Saya mulai mengumpulkan bukti-bukti yang lebih jelas. Saya melihat percakapan antara Rina dan Denny yang menunjukkan kedekatan dan bahkan rencana-rencana pribadi mereka. Hati saya hancur, dan saya merasa tertipu. Rina dan Denny tampaknya telah menjalani hubungan ini selama beberapa waktu, dan saya tidak pernah menyadarinya. Ketika saya akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Rina, dia awalnya menyangkal semuanya. Dia mengatakan bahwa saya salah paham dan bahwa tidak ada yang terjadi di antara dia dan Denny. Namun, semakin banyak saya mengungkapkan bukti, semakin dia tidak bisa mengelak. Rina akhirnya mengakui perselingkuhannya. Tetapi dia berusaha untuk menjelaskan bahwa dia tidak lagi memiliki perasaan terhadap Denny dan ingin memperbaiki segalanya. Dalam keadaan hancur, saya memutuskan untuk menghadap Denny. Saya ingin mendengar langsung dari mulutnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Konfrontasi itu sangat menegangkan. Denny mengakui bahwa dia berselingkuh dengan Rina, tetapi dia juga mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Ternyata hubungan mereka adalah bagian dari rencana lebih besar. Denny tidak hanya memiliki hubungan dengan Rina,
Tetapi dia juga terlibat dengan mantan kekasih saya, Maya, yang kini menjadi rekan bisnis saya. Mereka telah merencanakan untuk merampas aset bisnis saya dan menghancurkan kehidupan saya secara profesional. Rencana mereka melibatkan pemanfaatan kekuasaan dan pengaruh Maya dalam bisnis. Sementara Denny memanipulasi situasi untuk kepentingan pribadi mereka. Semua ini adalah bagian dari strategi untuk membuat saya terpuruk, sehingga mereka bisa mengambil alih perusahaan saya dan menguasai aset yang telah saya bangun dengan keras. Konfrontasi terakhir terjadi di sebuah pertemuan yang saya atur untuk membahas semua masalah ini. Rina dan Denny hadir, dan saya juga mengundang Maya untuk mendengar semuanya. Pertemuan itu penuh dengan kemarahan, kesedihan, dan tangisan. Denny dan Maya mengakui semua kesalahan mereka dan menunjukkan bagaimana mereka merencanakan segala sesuatu dari awal. Denny menyatakan bahwa dia dan Maya tidak berniat untuk kembali kepada saya, dan mereka sudah merencanakan untuk meninggalkan saya tanpa apa-apa. Mereka berencana untuk memutuskan semua hubungan bisnis dan mencuri informasi penting yang bisa menghancurkan reputasi dan masa depan saya. Dengan semua yang terungkap, saya merasa hidup saya hancur total. Saya harus menghadapi kenyataan pahit bahwa saya kehilangan semua hal yang saya hargai: istri, sahabat, dan bisnis. Saya mulai merasakan dampak dari pengkhianatan ini secara mendalam. Kehilangan istri dan sahabat adalah pukulan berat, tetapi kehilangan masa depan bisnis saya yang merupakan bagian penting dari hidup saya sangat menghancurkan. Dalam momen akhir, saya merasakan perasaan terasing dan kehilangan arah. Saya harus berjuang untuk memulihkan diri dari kehancuran emosional dan finansial yang begitu berat. Saya terpaksa menghadapi kenyataan bahwa orang-orang yang saya percayai dan cintai telah merusak hidup saya dan meninggalkan saya dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Saya merasa seolah-olah semua usaha dan cinta yang saya berikan selama ini sia-sia. Ketika saya menatap ke depan, saya hanya melihat kegelapan dan kesedihan. Dengan rasa sakit yang mendalam yang membuat saya merasa seolah-olah hidup saya telah hancur total.